saudara-saudariku di dalam kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mau merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama, di mana minggu lalu kita sudah membahas salah satunya yaitu kitab Daniel. Kita belajar mengenai integritas, di mana integritas adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup dalam kejujuran, orang yang suka berdoa dan memuji, memuliakan namanya. Saat ini masih dalam renungan kita mau belajar di dalam Daniel juga, yaitu di kitab Daniel 3, di mana kita akan belajar dari 3 sahabat Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di mana perikopnya pada hari ini yaitu iman yang menggoncang surga. Amin. Kita percaya dan saya percaya semua yang hadir di tempat ini memiliki iman. Amin. Karena kita semua adalah anak-anaknya. Tetapi bagaimana kita mau belajar supaya iman kita tuh semakin bertumbuh. Bagaimana iman kita tuh semakin kuat. Bagaimana iman kita tuh semakin kokoh di dalam Tuhan. Kita belajar dari 3 sahabat Daniel, yaitu orang-orang yang tidak bercelah di zamannya. Dan kita tidak mau kalah ya, di zaman sekarang pun kita mau memiliki iman yang sungguh-sungguh diberkati. Kita mau memiliki iman yang luar biasa, di mana pertumbuhan rohani kita semakin meningkat, bukan semakin turun. Haleluya. Amin ya. Yaitu kita buka sama-sama di Daniel 3. Ayatnya dari 1 sampai 30 kita akan merenungkan bersama-sama ya. Saya bacakan terlebih dahulu yaitu ayat 1. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Sekilas balik, dia membuat patung emas, semuanya patung emas. Kalau kita lihat di Daniel kedua, itu dia terinspirasi dari mimpinya. Mimpinya itu juga dia melihat patung. Tetapi dia tidak, patung yang dilihat di dalam mimpinya tidak sama dengan yang dia buat. Karena patungnya itu terbagi-bagi. Yang kepalanya dari emas, dan dadanya dari perak, dan lengannya, perut dan pinggangnya dari tembaga, sampai paha sampai kakinya dari besi dan tanah liat ya. Tapi dia terinspirasi membuat patung emas. Saya bertanya dalam hati ya, pada waktu saya membaca ini, dia sampai membuat patung emas serupa dirinya. Itu 60 hasta, sama dengan 27 meter tingginya. Wow, luar biasa ya, tingginya 27 meter. Dan lebarnya sama dengan 2,7 meter. Lebarnya 2,7 meter. Itu suatu hal yang saya bisa bayangkan, aduh tinggi sekali. Sampai dia membuat itu berarti egonya dia sangat tinggi. Dia merasa dia adalah raja yang kuat, raja yang perkasa, raja yang penuh dengan segalanya dan punya dengan kekayaan yang luar biasa, dan dia mau menyamai seperti Tuhan, dia mau disembah. Kita baca selanjutnya di ayat kedua. Lalu Raja Nebukadnezar itu menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa dikumpulkan semua, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Sehingga di ayat ketiga, lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Di mana sampai diadakan peresmian ya, peresmian patung itu. Dan di ayat keempat sampai ke-6 kita baca sama-sama ya. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Jadi zaman itu tidak peduli orang dalam Tuhan maupun orang bukan percaya Tuhan. Semua pokoknya kumpul
pada masa itu ya. Dan kelima, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Di ayat ke-6 ditekankan di sini, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Perapian yang menyala-nyala ini seperti dapur api ya, seperti like a hell. Jadi semua orang yang akan masuk itu otomatis mati semua. Dan itu suatu ketakutan yang luar biasa. Mau nggak mau, yang percaya, yang nggak percaya, hampir pada zaman itu semua melakukan perintah tersebut. Setiap kali mereka mendengar bunyi-bunyian ya, dia mendengar seperti itu. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego ini memiliki iman yang luar biasa. Nanti kita pelajari sama-sama ya. Tetapi pada zaman itu juga orang Kasdim, yaitu orang-orang daripada Raja Nebukadnezar itu sudah tidak suka sama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka memiliki posisi yang tinggi di kerajaan Babel itu. Mereka memiliki pemerintahan, pemegang pemerintahan yang inti. Sehingga mereka mau bagaimana nih caranya supaya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini supaya istilahnya tuh lengser ya, supaya istilahnya itu sudah tidak memerintah lagi, sehingga dia melaporkan kepada raja. Kalau seandainya dia tidak melaporkan kepada raja, saya percaya mungkin tidak akan terjadi peristiwa ini, tapi semua peristiwa itu atas seizin Tuhan. Oleh sebab itu sampai dikatakan di ayat ke-8 sampai ke ayat ke-12, saya langsung lompat ya, ayat 12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuhan berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sehingga Raja Nebukadnezar penasaran, dipanggillah mereka, benar enggak mereka seperti itu. Maka di ayat 14 dikatakan, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Di ayat ke-15 diberikan kesempatan oleh Raja Nebukadnezar itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ayo, kurang lebihnya ya, kamu tak kasih kesempatan nih, sekarang ini, dia bilang, sekarang ini, kalau kamu dengar bunyi-bunyian ini, kamu sujud atau menyembah. Soalnya kalau kamu tidak menyembah patung kutu, seketika itu juga kamu tak campakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Terus ditantang lagi sama Raja Nebukadnezar. Dewa mana? Siapa yang dapat tolong kamu kalau kamu sudah tak masukkan ke dalam api? Itu suatu hal peristiwa yang saat itu saya percaya semua orang pasti gemetar. Semua orang pasti ketakutan. Semua orang pasti khawatir dan takut. Tetapi di sini kita melihat imannya yang begitu luar biasa. Di ayat 16, imannya, dia tidak kompromi terhadap dosa. Jadi iman yang dimilikinya apa? Yang pertama, tidak kompromi terhadap dosa. Dia tahu itu tidak benar di hadapan Tuhan. Dia tahu itu di hadapan Tuhan sangat melukai hati Tuhan. Tapi dia berkata, tidak ada gunanya. Istilahnya, aku ini sebenarnya nggak perlu jawab kepada kamu, kepada Tuanku dalam hal ini. Di ayat ke-17, iman yang luar biasa itu seperti apa? Dia tuh memiliki Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kita pun saya percaya sebagai orang-orang beriman, kita memiliki pengharapan di dalamnya. Pengharapan di dalamnya. Arti pengharapan itu kita berharap, kita berserah total, minta pertolongan Tuhan, kita berseru. Tetapi ada kemungkinan ya atau tidak. Di sini kita melihat iman yang luar biasa. Dia berharap dengan sangat. Dia berharap. Seringkali kalau pengharapan kita tidak kesampaian atau tidak terjadi, maka banyak orang tuh kecewa. Kecewa akhirnya meninggalkan Tuhan. Kecewa kepada hamba Tuhan, kecewa kepada teman sekerja, kecewa sama teman dan sahabatnya, bahkan kecewa sama pasangan hidupnya. Karena tidak sesuai apa yang diharapkan. Sehingga timbullah kekecewaan tersebut.
Di ayat ke-18, dia berkata, tetapi seandainya tidak, berarti tapi seandainya tidak. Sadrak, Mesak, Abednego ini juga nggak mau tidak terlalu mau sampai pastinya gimana. Dia mau surrender, total berserah, di mana dia tidak tahu apakah Tuhan itu tolong atau tidak. Dia mengatakan di ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ada 3, yaitu yang pertama tadi kita tidak kompromi terhadap dosa. Yang kedua memiliki pengharapan di dalam Tuhan apapun itu bentuknya ya. Dan yang ketiga iman seperti apa yang bisa menggoncang surga, yaitu setia. Kesetiaan ini dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, baik itu ditolong ataupun tidak ditolong. Dia siap mati bagi Tuhan. Dia siap segalanya. Dia tahu ini kebenaran. Aku nggak boleh nyembah patung ini. Aku tahu mungkin rasanya hatinya menangis. Aku tahu Tuhan ini nggak boleh. Tetapi secara manusia itu takut, itu gemetar. Tetapi dia melakukan kebenarannya. Dia melakukan firman Tuhan. Dia mau menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh sebab itu dapur api zaman sekarang itu adalah persoalan-persoalan hidup kita, di mana kita belum mendapatkan jawaban. Bahkan Tuhan berkata, kalau belum terjawab, kalau doa terus, berseru terus, percaya, itu semua tergantung dari iman kita, dari perbuatan, dari perkataan kita. Kalau kita memiliki iman yang kokoh, kita memperkatakan, Tuhan pasti menjawab doaku, Tuhan pasti membuat aku berhasil, Tuhan pasti membuat aku berkemenangan. Aku percaya Tuhan, persoalanku ini tidak ada artinya Tuhan. Persoalanku ini kecil Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Kita percaya dengan iman kita ya. Jadi kita harus hidup tidak kompromi dengan dosa. Yang kedua kita hidup di dalam pengharapan. Yang ketiga kita hidup di dalam kesetiaan. Sehingga di ayat 19 apa yang terjadi? Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah merah mungkin ya terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Sehingga akhirnya di ayat kedua, karena tita raja itu begitu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Untuk selanjutnya, sehingga teman-teman yang membawa orang-orang dari Nebukadnezar itu sampai mati. Otomatis ya, karena di depan perapian seperti itu. Tetapi di ayat ke-23, tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian menyala-nyala itu dengan terikat. Di situ dikatakan di ayat ke-24 dan selanjutnya, raja itu sampai terheran. Dia melihat, dia sampai berdiri, dia sampai terkejut. Karena dia melihat itu Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tadi terikat itu bisa berjalan-jalan di dalam api perapian itu. Dan dia melihat, aku melihat yang dimasukkan 3 orang. Tetapi aku melihat di dalam perapian itu 4, bukan 3. Siapakah itu? Anak dewaka. Pertanyaannya siapakah itu? Tapi saya percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak berjanji langit itu selalu biru. Tuhan tidak berjanji. Tuhan tidak memberikan jaminan. Kita percaya sebagai orang beriman, pasti kita tuh hidupnya enak. Tuhan tidak menjanjikan itu. Tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan Tuhan. Tuhan menjanjikan kita beroleh keselamatan jika kita percaya dan setia sampai akhir hidup kita. Tetapi Tuhan tidak memberikan janji bahwa setiap doa kita dijawab hari itu atau besok. Tuhan tidak berjanji. Tapi satu hal kita harus memiliki iman yang kuat, yaitu iman yang menggoncangkan surga. Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita berseru padanya dan kita percaya Tuhanlah jawaban dari setiap persoalan kita. Amin. Jadi nggak usah takut ya, nggak usah khawatir. Saya sekarang juga belajar, kita semua belajar. Kita semua lemah, kita bukan orang yang
hebat ya, tetapi kita mau belajar untuk kita ini lebih rendah hati, untuk kita ini bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa sih yang Tuhan mau dalam hidupku, untuk aku menyenangkan-Mu. Apa Tuhan kehendak-Mu dalam kehidupanku, supaya aku ini memuliakan nama-Mu, sehingga kita boleh hidup memuliakan nama Tuhan sepanjang umur hidup kita. Dan sampai akhirnya Tuhan mendapatkan kita tetap setia di hadapannya sampai akhir hidup kita. Amin ya, kita semua percaya, kita semua boleh diberkati. Amin. Dan selanjutnya dikatakan di ayat ke-29, kita lompat ya, di mana raja setelah melihat peristiwa itu, raja benar-benar terkejut sampai dia mengeluarkan perintah di ayat ke-29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Sehingga kita percaya bagian kita yang kerjakan. Selanjutnya Tuhan yang bekerja. Di ayat ke-30 kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Siapa Tuhan? Saya percaya Tuhan itu adalah orang penuh kasih. Tuhan kita itu Bapak kita. Kalau kita datang kepadanya, kita mengetuk hati Tuhan. Saya percaya dalam hal-hal kecil sampai dalam hal-hal besar, Tuhan akan mencukupkan kita. Tuhan akan pelihara kita. Nggak usah takut. Umur hidup kita ada di dalam tangannya. Kita nggak perlu takut kepada manusia. Manusia tidak bisa memegang nyawa hidup kita. Kita takut kepada Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Oleh sebab itu, jadikanlah Tuhan raja di dalam hidupmu. Jadikanlah Tuhan itu kekuatanmu. Jadikan Tuhan benteng hidupmu. Kalau kita percaya, kita menempatkan Tuhan itu di atas segala-galanya. Prioritas Tuhan itu nomor 1. Dan saya percaya yang kedua, prioritasnya apa? Keluarga. Amin. Yang ketiga, prioritasnya apa? Pelayanan. Yang terakhir, prioritasnya apa? Pekerjaan. Jangan dibalik ya, pekerjaan nomor 1. Memang kita perlu uang, tetapi tidak seperti itu. Kalau sumber berkat yang kita pegang, maka semuanya Tuhan mencukupkan. Tuhan yang akan pelihara kita. Tuhan yang akan pegang kendali hidup kita. Sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego ini anak-anak Tuhan yang tidak bercela, anak-anak Tuhan yang memiliki integritas, sehingga dia diberikan kemurahan-kemurahan. Kalau kita belajar kitab Daniel ini sampai akhir, sampai ganti pemerintahan, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, tidak peduli pemerintahan apapun, tidak peduli peraturan apapun yang ada, peraturan apapun boleh berubah, tetapi hati kita, hidup kita tetap sama, tetap cinta Tuhan, tetap memegang Alkitab ini sebagai apa? Sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego di ayat ke-30 dikatakan, Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Luar biasa ya, Tuhan itu begitu cinta kepada anak-anaknya. Jadi lakukanlah bagian kita. Selanjutnya Tuhan yang pegang kendali. Amin. Saya percaya biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita. Saya tutup firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan kita semua. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan.
Kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Tidak cukup Tuhan dengan waktu 20 menit ini Tuhan, ataupun beberapa waktu Tuhan. Kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Tetapi satu hal kami percaya Tuhan, kalau kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, Engkau yang membela kami. Engkau Allah yang adil Tuhan. Engkau lah Raja di atas segala raja. Engkau lah sumber kehidupan dalam hidup kami. Engkau lah sumber kekuatan kami. Kami mau Tuhan memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, di mana iman yang sanggup menggoncang surga Tuhan, iman yang sanggup mengetuk hatimu Tuhan, sehingga tidak ada yang tidak mungkin. Sebab satu hal kami percaya sesuai firman-Mu Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, untuk kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan, masalah kami kecil Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu di tempat ini, dimanapun yang mendengarkan firman ini, kami percaya Tuhan, Kau jamah hati mereka Tuhan. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.